Oke teman-teman, kali ini saya punya unit KJW Six Hour seperti ini dan unitnya udah ngelupas-ngelupas kayak gini. Ini rencana mau saya bongkar mekanisme dalamnya dan saya bersihkan ya. Oke, pertama-tama kita buka dulu bagian magasinnya kayak gini, dan pasti teman-teman tahu cara bongkar slide. Ditarik tuasnya seperti ini, kemudian kita dorong bagian slide-nya ke depan ya. Nah kayak gini, kemudian kita lanjut dorong bagian spring recoilnya ke depan, dan kita bongkar mekanisme outer barrel dan inner barrelnya ya seperti ini, dan digeser ke bagian belakang. Nah sudah terbuka seperti ini, dan langsung kita buka juga bagian spring recoilnya seperti ini. Nah seperti ini, kemudian setelah ini baru selanjutnya kita bongkar bagian mekanisme pistonnya. Di sini terdapat 3 sekrup yang harus kita buka, satu di depan dan 2 di belakang kayak gini. Kita buka menggunakan obeng plus ya. Kita buka dulu bagian depannya, skrup bagian depan. Kemudian teman-teman harus siapin wadah untuk menyimpan partnya ya, biar nggak pada hilang berceceran kemana-mana. Nah kita buka juga bagian skrup bagian belakang maksud saya. Nah seperti ini. Nah, kemudian pisirnya juga kita lepas. Nah langsung lepas kayak gini ya. Nah kita simpan juga biar nggak hilang. Lanjut kita cabut bagian mekanisme pistonnya ya. Nah setelah dicabut seperti ini, teman-teman punya slide yang kita bebas berekspresi lah. Mau kita bersihkan, mau kita rendam di air sabun pun boleh ya. Mau dikelupasin catnya silahkan, intinya tidak terganggu dengan mekanisme ya. Nah kayak gini, kita simpan aja dulu slide-nya. Nah selanjutnya kita buka 4 sekrup di bagian grip ini untuk membuka bagian hand gripnya ya. Di sini kita gunakan obeng min seperti ini. Saya buka bagian sekrup samping sebelah kanan, ini agak keras brother. Nah seperti ini, karena ini unitnya udah lama ya, ini harus sedikit rada dipaksa menggunakan tenaga. Sip, kita simpan di wadah. Kemudian kita buka lagi sekrup yang bagian bawahnya. Kemudian kita buka sekrup yang samping sebelah kirinya bagian atas. Ini enggak terlalu keras ya. Oke, kita simpan sekrupnya. Kemudian kita buka sekrup kiri sebelah bawah seperti ini. Sip, dan sudah terbuka semua. Nah selanjutnya teman-teman harus setelah membongkar sekrup ini, teman-teman harus membuka bagian belakang ini menggunakan yang cukup runcing ya seperti ini. Kita renggangkan, saya di sini pakai pisau direnggangkan. Nah caranya seperti ini, pelan-pelan ya, biar nggak lecet unitnya. Nah dari bawah ke atas seperti ini, dari atas ke bawah. Ini di dalamnya terdapat sebuah pin, beberapa pin maksud saya, yang harus kita renggangkan ya. Nah direnggangkan seperti ini. Ini unitnya udah kotor banget, rencana mau saya bersihkan ya bagian dalamnya. Nah seperti ini. Nah setelah seperti ini kita angkat bagian slide locknya ke atas supaya bagian gripnya bisa kita buka. Sorry jatuh yang bagian samping sebelah kanan. Nah seperti ini. Kemudian kita bisa cabut bagian untuk pembalik hammernya ya. Nah ini kita cabut dan kita simpan di wadah biar nggak hilang. Sip, seperti ini ya penampakan bagian dalamnya. Kita simpan dulu bodinya, kemudian kita lihat bagian grip. Nah ini gripnya seperti yang sudah saya bilang, ini kotor banget. Ini rencana mau saya bersihkan bagian gripnya. Sip, kita simpan ya. Dan kemudian di sini di samping sebelah kanannya ada semacam penahan mag catch-nya. Nah di sini juga kita bongkar bagian trigger seperti ini. Kita bongkar, kita simpan juga di wadah yang sudah kita siapkan. Kita bongkar juga mekanisme spring hammernya seperti ini dengan didorong ke atas kemudian digeser ke bagian belakang ya. Nah seperti ini. Nah ini mekanismenya seperti ini, kita simpan juga di wadah. Springnya kita buka juga ya beserta tuas pendorong hammernya kayak gini bentuknya ya. Sip, kita simpan. Kemudian lanjut ke bagian ada yang jatuh. Ini ada pin seperti ini longgar pinnya ya, hati-hati ada yang jatuh. Kita simpan juga. Nah kemudian kita buka satu pin di bagian sini. Ini saya dorong menggunakan jarum pentul ya, karena ini enggak terlalu keras, cukup didorong aja dari samping sebelah kanan seperti ini. Kemudian kita bisa cabut pinnya dari samping sebelah kiri ya. Kita cabut pakai tangan aja seperti ini, pelan-pelan. Nah seperti ini pinnya kita simpan juga. Dan ini teman-teman udah bisa cabut bagian mekanisme, satu blok mekanisme bagian belakangnya kayak gini. Hati-hati ada yang loncat ya. Nah seperti ini.
Hati-hati, kita simpan. Kemudian lanjut ke bagian tuas membuka kokangan. Kita posisikan tuas ini ke bagian atas kayak gini ya. Kemudian kita cabut dari samping sebelah kiri ya, pelan-pelan seperti ini. Setelah hampir mentok, kita putar tuas ini ke bawah ya. Putar. Nah, seperti ini pelan-pelan kita putar ke bagian bawah karena ini ada per yang ngeganjel. Kita harus putar dulu ke bawah biar tuas ini bisa dibongkar ya. Kayak gini. Nah, kemudian bongkar pelan-pelan. Nah, di dalam ini ada kawatnya atau pernya seperti ini ya. Sip. Kemudian ini barusan nggak sempat saya dokumentasikan. Jadi untuk membuka blok bagian depan ini, di sini ada sekrup kecil yang harus diputar menggunakan kunci L berukuran kecil pula ya. Nah, seperti ini bentuk kunci L-nya yang saya pakai, diputar bagian samping sebelah kirinya, dan ada satu sekrup yang harus kita buka di bagian dalam ini menggunakan obeng plus ya. Nah, seperti ini penampakan sekrupnya. Baru mekanisme depan ini bisa kita cabut ke atas ya. Seperti ini kita cabut. Nah, dan terbuka seperti ini. Hati-hati ada part kecil yang loncat. Kemudian kita simpan di wadah kayak gini. Kemudian lanjut kita bongkar bagian magketnya ini. Untuk membongkar bagian magket, kita cukup cabut bagian atasnya sini. Hati-hati, dan bener kan ada yang loncat ya, per kecil. Hati-hati hilang, jangan sampai hilang. Nah, ini ada per kecil, kita simpan. Kemudian kita bongkar bagian magketnya ini, dicabut dari samping sebelah kanan. Nah, seperti ini, dan semua mekanisme pun sudah dibongkar ya. Ini teman-teman bebas mau dibersihkan, mau diamplas, mau dicuci, disikat pakai sabun. Ini satu body utuh ya, yang bisa kita bersihkan atau kita maintenance ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke brother, jadi kita simpan aja dulu bodinya ya. Selanjutnya kita ambil mekanisme bagian dalamnya ya, seperti ini. Ini ada beberapa bagian. Nah, ini bagian belakang. Ini teman-teman bisa bersihkan menggunakan kuas besar seperti ini untuk permukaan di bagian luarnya ya. Disikat-sikat kayak gini, dikuas-kuas. Kemudian untuk bagian yang nyempil-nyempil yang kecil-kecil pakai sikat kecil kayak gini. Bisa juga. Nah, seperti ini. Kemudian ini cuman simulasi ya, nggak beneran bersihin, ini cuman contoh. Nah, seperti ini. Hati-hati juga ada part yang loncat kayak gini, jadi harus sedikit rada dipegangin ya. Kemudian untuk permukaan luar yang rada susah, bisa yang nodanya susah bisa dilap menggunakan tisu kayak gini. Ini hanya saya contohin ya, nggak bener-bener dibersihin. Dan setelah dirasa cukup bersih ya, teman-teman bisa menggunakan silikon oil untuk pelumas ya di bagian-bagian mekanisme yang bergerak seperti ini. Oke. Kemudian kita simpan aja dulu bagian mekanisme belakang ini. Kemudian kita ambil bagian mekanisme depannya. Nah, untuk mekanisme depannya juga sama, kita bisa menggunakan kuas besar ya. Kuas besar seperti ini, disikat-sikat, dikuas-kuas untuk permukaan luarnya. Kemudian menggunakan tisu juga, samalah intinya seperti yang tadi saya jelasin. Untuk yang nyempil-nyempil bisa pakai sikat kecil seperti ini ya. Dan di sini hati-hati ada part-part kecil seperti yang sudah saya jelasin di durasi awal video tadi. Nah, seperti ini. Kalau misalkan takut loncat atau takut hilang, bisa kita simpan. Yang penting kita tahu posisinya di sebelah mana. Ini contohnya kayak gini nih. Ini untuk apa ya, slide lock, per slide lock seperti ini, posisinya sebelah sini. Intinya teman-teman harus mengingat part-part kecil posisinya ada di mana. Kita simpan mekanisme bagian depan. Intinya teman-teman harus ingat keseluruhan part-part yang kecil-kecil itu ada pemasangannya di sebelah mana. Ini contohnya di piston juga seperti ini, seperti terlihat sederhana, ternyata di sini ada per kecilnya seperti ini. Nah, teman-teman intinya harus ingat setiap bagian-bagiannya dipasangnya sebelah mana ya. Oke, kita simpan partnya, kemudian kita ambil bagian bodinya. Nah, ini bodinya rencananya mau saya bersihkan ya. Nah, di sini saya bersihkan bagian bodi ini menggunakan kuas ya. Nah, seperti ini. Saya juga sebetulnya belum tahu ini unit mau diapain. Intinya kita kuas-kuas aja dulu, kita bersihin menggunakan kuas seperti ini ya. Ini entah mau saya kelupasin catnya, entah mau saya rendam pakai air sabun dan disikat-sikat pakai air ya, nggak tahu intinya apakah di repair atau gimana. Tapi mudah-mudahan video ini dapat menjadikan bahan acuan atau tutorial buat teman-teman yang mau bongkar unit KJW Sig Sauer ya. Sorry, di sini ada kotoran sedikit nempel, harus pakai kuku kayaknya. Oke. Nah, seperti ini ya. Intinya ini tutorial untuk bongkar mekanisme dalam KJW Sig Sauer ya. Semoga bermanfaat untuk brother sekalian ya.
Oke, brother, jadi unit tersebut tadinya niat awalnya itu cuman mau saya bongkar mekanisme bagian dalamnya, kemudian dibersihkan bagian bodinya karena itu unit udah lama kan, udah jamuran, udah kotor di dalamnya, mau saya bersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, mekanisme bagian dalamnya, bagian bergeraknya itu dikasih silikon dan dipasang kembali. Cukup gitu doang sih tadinya. Tapi setelah saya pikir-pikir, tanggung juga ya, udah dibongkar, tapi ya masih gitu-gitu juga gitu bentuk fisiknya. Akhirnya saya memutuskan untuk mengecat ulang atau merepaint unit tersebut. Cuman sayangnya ya mungkin karena saya terlalu semangat, saya nggak sempat mendokumentasikan proses pada saat repaint ya. Tapi nggak masalah, di sini saya mau perlihatkan hasil akhirnya seperti apa, dan seperti inilah hasil akhirnya, brother. Nah, ini tampilannya jadi beda banget dengan di awal-awal durasi video ya. Ini udah ganteng banget, slide-nya warna hitam dop kayak gini. Ini hitam juga, ini hitam, semuanya hitam. Bagian magketnya juga hitam, bagian triggernya hitam. Kemudian gripnya juga hitam. Bagian bodinya hijau army glossy ya, seperti ini, metalik maksud saya. Kemudian di sini gripnya saya kasih warna hitam dop, dan di bagian skrupnya pakai warna grey ya. Ini sorry kameranya nggak fokusin dulu. Nah, ini tampan maksimal tiada tara kayak gini ya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi bahan inspirasi serta referensi buat teman-teman ya, dan semoga menghibur. Oke, kita kokang seperti ini, kita balikin bagian slide-nya, klik seperti ini, kita balikin bagian hammernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.